Wabarakatuh. Halo sahabat farmasi, perkenalkan saya Dinda Oktavia dengan NIM 2348201072. Saya merupakan mahasiswa dengan program studi farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyakit hati, kandung empedu dan juga pankreas. Baiklah, di sini yang pertama adalah liver. Nah, di mana penyakit liver ini merupakan gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya kerusakan pada organ hati. Nah, seseorang yang dikatakan menderita penyakit liver ini apabila kerusakan sel-sel dalam organ hatinya itu telah mencapai 75%. Nah, kemudian pada tahapan penyakit liver ini ada tahap 1 hingga tahap 4. Nah, di tahap pertama ini kondisi ketika peradangan pada sel-sel hati itu menyebabkan jaringan hati menjadi lunak dan juga membengkak. Lalu pada tahap yang kedua itu jaringan liver ini mulai terjadi fibrosis atau pembentukan jaringan perut sehingga memengaruhi fungsi hati. Nah, lalu adanya juga sirosis atau kerusakan yang ditandai dengan penumpukan jaringan parut yang berlangsung lama ini pada tahap ketiga, serta kondisi kerusakan hati atau gagal hati yang memerlukan penanganan khusus seperti transplantasi hati. Ini adalah tahap keempat. Nah, penyakit liver di sini akan kita bahas, yaitu salah satunya adalah fatty liver disease. Nah, kondisi ketika hati ini mengandung lemak yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan peradangan yang berkembang menjadi jaringan parut permanen. Nah, biasanya terjadi pada orang yang obesitas. Adapun gejala dari penyakit fatty liver ini sendiri itu pertama sakit perut di bagian kanan atas, berat badan menurun, endema pada kaki dan juga perut kembung, serta juga penyakit kuning. Adapun risiko dari penyakit fatty liver ini sendiri adalah menderita obesitas dan juga diabetes tipe 2. Lalu adanya gangguan pada metabolisme, kolesterol yang tinggi, menderita hipertensi, dan juga menderita resistensi insulin, hepatitis, bahkan juga yang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid. Nah, diagnosis dari penyakit fatty liver ini yaitu yang pertama ada anamnesis, yang melakukan screening untuk menilai ketergantungan alkohol dan juga mengidentifikasi riwayat diet, aktivitas fisik. Nah, diagnosis banding ini adalah alcohol use disorder, hepatitis virus. Nah, dan yang ketiga ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada pencitraan atau USG dan juga pemeriksaan laboratorium serta biopsi dari hepar. Lalu selanjutnya di sini ada kandung empedu, yaitu kantung yang terletak di bagian bawah hati, di mana ini menyimpan dan memusatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Nah, empedu ini membantu pencernaan lemak dan juga dilepaskan dari kantong empedu ke usus kecil bagian atas sebagai respon terhadap makanan. Nah, penyakit dari kandung empedu ini adalah batu empedu ya umumnya. Batu empedu ini adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang terdapat terbentuk pada kantong empedu, di mana penyebabnya ini umumnya itu empedu ini mengandung banyak kolesterol, mengandung banyak bilirubin, batu empedu pigmen, serta kandung empedu tidak bisa mengosongkan dengan baik. Nah, gejala dari batu empedu ini sendiri yang pertama itu rasa sakit di bagian atas kanan perut, sakit punggung di antara tulang belikat, nyeri batu empedu dalam beberapa menit, serta juga mual dan juga muntah. Sama seperti sebelumnya, untuk diagnosis penyakit batu empedu ini juga ada yang namanya USG, lalu kedua CT scan perut, serta pemindahan radionuklida kandung empedu. Nah, kemudian kita akan membahas lagi pankreas. Nah, pankreas ini memiliki dua fungsi utama nih. Yang pertama itu fungsi endokrin yang membantu pencernaan, serta juga fungsi endokrin yang mengatur gula darah. Nah, penyakit dari pankreas ini adalah pankreatitis. Nah, pankreatitis ini adalah peradangan yang terjadi pada organ pankreas yang menyebabkan organ pankreas itu tidak dapat berfungsi secara optimal. Di mana jenis pankreas ini ada pankreatitis akut serta kronis. Nah, kalau pankreatitis akut ini itu peradangan yang terjadinya itu secara mendadak yang berlangsung dalam jangka waktu yang pendek seperti beberapa hari. Sedangkan pankreatitis kronis ini terjadi secara bertahap serta dalam jangka waktu yang cukup lama.
Nah, di sini ada penyebab dari pankreatitis ini. Yang penyebabnya itu ada batu empedu sendiri, konsumsi alkohol berlebih, efek samping dari obat-obatan tertentu, kadar kalsium dalam darah yang melebihi batas normal, melebihi trigliserida juga melebihi batas normal, serta fibrosis kistik dan obesitas. Nah, untuk gejala penyakit pankreatitis ini perlu diwaspadai teman-teman. Untuk gejala yang akut nih, itu nyeri bagian perut atas hingga ke punggung, mual dan muntah, demam, jantung berdebar hingga perut itu membengkak. Nah, untuk yang kronis ini nyeri bagian perutnya itu sudah semakin parah dan berat badan mulai menurun, feses seperti berminyak atau bau yang menyengat, serta juga diare. Nah, dan yang bagian terakhir di sini tentu ada diagnosa dan juga pencegahan dari penyakit pankreatitis ini, di mana di sini adalah obat anti nyeri, antibiotik untuk infeksi bakteri, infus intravena, serta juga ada tindakan ERCP atau endoskopik, dan juga ada pembedahan pankreas. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai penyakit dari hati atau liver, kandung empedu, serta pankreas. Semoga dari materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.